Saya tuh asli putri kerajaan Majapahit, Mas. Serius? Serius? Aslinya Mojokerto bukan? Sudah serius banget ini tadi ya. Guru-guru ini sekarang banyak jadi konten kreator. Banyak yang jadi juga jualan, jadi punya bisnis dan lain sebagainya. Ada juga yang punya macam-macam lah. Banyak hal yang dilakukan di luar dia menjadi seorang guru. Pertanyaan sederhananya, katanya guru itu sibuk, super sibuk. Nah, kok bisa? Jangan-jangan guru itu cuma pura-pura sibuk gitu ya. Bu Lina Wijayanti. Selamat datang Bu Lina di podcast sederhana ini. Terima kasih banyak atas undangannya Mas Indra ya. Iya. Nah, sehat Bu Lina ya? Alhamdulillah sehat. Anu tadi dari mana aja nih? Kayaknya kok sibuk sekali nih. Biasa guru swasta. Ya, jadi dari sekolah aja sih, dari sekolah terus pulang habis itu lari ke sini. Ciri khas guru tuh harus sibuk gitu ya. Harus. Bukan harus sih, tapi kayaknya memang tuntutan ya banyak. Oh gitu. Siap. Jadi guru yang merendah ini. Masya Allah. Bu Lina, kesibukannya akhir-akhir ini apa Bu Lina? Saat ini memang saya masih di sekolah ya, jadi bener-bener fokus di sekolah. Terus kemudian kalau di sekolah saat ini tuh saya lebih ke yayasannya Mas. Jadi udah 2 tahun terakhir ini saya diminta bantuin untuk menjadi wakil direktur di bidang pendidikan di sekolah. Dan selain itu juga masih ngajar meskipun tidak banyak. Sebenarnya udah gak boleh ngajar gitu ya. Udah gak boleh ngajar cuman karena saya masih merasa cinta sama anak-anak gitu ya, pengen ketemu sama anak-anak, masih ngajar. Jadi saya masih minta ngajar, entah itu kalau 1 minggu sekarang berapa kali ya? 3 kali ngajar. 3 kali ngajar gitu. Selain itu saya juga karena udah jadi konten kreator nih Mas. Jadi kesibukannya pasti bikin konten gitu ya. Kalau nggak bikin skrip, take video, ngedit gitu ya. Semuanya dilakukan sendiri gitu. Terus habis itu ya pelatihan kayak gitulah guru-guru gitu kan. Karena mau nggak mau meskipun saya di yayasan itu tetap ada kewajiban administrasi kan. Iya betul tetap, sih. Gitu. Betul. Terus habis itu sekarang juga lagi nyari kesibukan lain. Padahal udah tahu banyaknya kerjaan gitu ya. Kayak tidur pun kurang kadang gitu. Sampai kemarin ketika ngedrop itu sampai dokter, tidurnya berapa jam? Nggak nyampe 5 jam. Ya itu gitu. Jadi udah tahu banyak pekerjaan dan kurang istirahat gitu. Tapi akhirnya sekarang lagi membesarkan bayi kecil. Bayi kecil namanya Nanaluk ya. Nanaluk ini bisnis. Apa ini? Jadi saya bikin bisnis baru gitu. Di bidang pendidikan juga? Bukan, di bidang fashion. Woi. Jadi kalau di bidang pendidikan ada lagi. Saya ada Tumbuh Learning Center. Gitu. Jadi tapi kan istilahnya tidak setiap hari kemudian saya harus mengerjakan itu semua ya. Kalau misal Tumbuh itu saya juga punya tim. Kalau Nana memang masih bener-bener bayi yang harus saya rawat sendiri sama Apa tadi namanya sorry? Nanaluk. Iya. Look LOK. Lebih ke outfit gitu kan istilahnya. Nana itu kayaknya dari Lina aja. Simpel aja sih sebenarnya. Ya. Oke. Nah, jadi Bu Lina ini juga seorang konten kreator ya teman-teman semuanya ya. Jadi ini ada, coba bisa ditampilkan mungkin teman-teman. Nah, ini Instagramnya Bu Lina ini ya. Mana nih Instagramnya ya? Kita buktikan apakah beliau memang konten kreator atau bukan. Konten kreator yang masih belajar ya. Belajar ngonten. Wah sini dia 102 follower loh. 102.000 follower ya. Luar biasa. Coba Mas konten-kontennya. Wah sebenarnya cukup konsisten ya Bu Lina ya. Luar biasa ya. Belakangan sudah mulai agak gak konsisten karena banyak yang harus dikerjain. Ya tapi berusaha paling gak 1 minggu ya ada 3 atau 4 konten yang 1 minggu 3 itu lumayan loh. Ini ya effortnya gitu ya. Ya betul. Ya karena kan editing sendiri juga perlu waktu juga kan ya. Butuh waktu dan bikin konten tuh
Enggak yang, karena kebanyakan konten saya itu bukan daily ya. Artinya saya harus mikir. Konsep ya. Harus mikir, harus baca dulu, harus bikin skripnya dulu, harus apa gitu. Jadi emang harus takes time banget gitu. Iya. Karena harus konsep tadi kan, bikin skrip dan lain-lain. Dan biasanya lebih banyak waktu di situ kan. Betul. Take-nya cuma berapa menit doang, 3 menit, habis itu edit. Ya kalau editing juga lama sih gitu ya. Cuman ketika mikirnya ini yang bisa sampai bahkan kadang 2 hari ya. Gitu. 2 hari mikir, ini apa sih ini kok nggak nyambung, masih harus nyari lagi gitu. Disitulah tantangannya. Karena sudah dari awal mendedikasikan diri ke kontennya itu konten-konten yang emang di konsep di gitu konsep ya. Betul. Ya sometimes aja sih kalau yang daily life gitu yang sometimes untuk ngisi-ngisi aja ya. Betul. Siap. Tapi kayaknya pertama kali podcast ini ya. Pertama kali buat terima kasih Gwan. Jadi punya feel-nya ya. Jadi tahu rasanya pegang mikrofon. Iya. Jadi ini tapi kayaknya saya kan bukan pertama kali banget kayaknya harusnya. Di konten YouTube-nya Bu Lina, kayaknya pernah saya lihat ada podcast tapi kayaknya konsepnya waktu itu konsep podcast sendiri kayaknya. Iya betul. Itu podcastan gitu. Sebenarnya waktu itu tuh kayak belajar ngonten sebenarnya. Pengen banget ngembangin YouTube gitu ya. Ngembangin YouTube. Cuman ternyata ya lagi-lagi kembali lagi ke waktu. Jadi kayak kok nggak ada waktu sekarang gitu. Jadi kayak ya udahlah kalau belum bisa sekarang ya udah mudah-mudahan nanti diundang podcast orang gitu ya. Udah beneran kan? Iya. Makanya nggak lanjut lagi belum ya. Belum. Doain mudah-mudahan bisa lanjut. Amin. Siap. Makanya belum lanjut lagi karena memang itu butuh waktu juga ya. Mungkin nanti butuh kayak misal mungkin bisnis saya sudah ada yang handle ataupun mungkin yang lain ada yang handle, terus saya punya tim gitu baru mungkin bisa jalan. Tapi untuk sementara saya prioritaskan ini belum. Jadi kan saya punya skala prioritas ya. Mana yang harus didahulukan, mana yang enggak gitu. Iya. Kalau butuh tandem untuk ngisi podcastnya saya siap bersedia. Udah saya mental dicatat ya asistennya. Saya siap bersedia. Siap. Cari proyekan di tengah podcast ini ya. Tapi Bu Lina aslinya mana sih sebenarnya? Saya tuh aslinya Mojokerto Mas. Mojokerto. Iya. Keliru tadi aslinya ngomongnya gini. Saya tuh asli putri kerajaan Majapahit Mas. Serius. Aslinya Mojokerto bukan. Sudah serius banget ini tadi ya. Saya kira beneran. Ya. Tapi asli Mojokerto. Kan Mojokerto itu pusatnya Majapahit kan. Betul. Jadi, kalau saya bilang gitu ya mungkin orang percaya aja gitu. Iya. Saya percaya tadi ya. Iya. Kalau rumah saya itu Mas deket sama, kebetulan memang deket banget sama peninggalan Trowulan. Oh, di Trowulan. Ya. Tidak Trowulannya tapi perbatasan banget sama Trowulan. Jadi kalau misal mau ke Trowulan tuh deket banget lewat jalan tikus itu bisa gitu. Alternatif gitu. Jadi memang ya terinspirasi aja kalau orang tanya dari mana gitu. Saya asli gitu sih. Iya. Terus habis itu pindah ke Surabaya itu waktu kuliah. Jadi waktu kuliah S1 itu saya pindah karena saya kuliah di UNESA. Setelah itu ngajar di lab school UNESA. Terus setelah itu baru saya pindah ke Jogja. Terus habis itu balik lagi ke Surabaya. Dari Surabaya balik ke Mojokerto, dari Mojokerto balik lagi ternyata ke Surabaya. Kayaknya memang sudah magnetnya di Surabaya. Magnetnya di Surabaya kayaknya. Iya. Oh berarti sempat ke Jogja, balik Surabaya lagi, Mojokerto. Itu balik kampung berarti ya? Kampung. Sempat balik kampung. Berapa lama tuh balik kampungnya tuh? Balik kampung itu nggak lama sebenarnya, 6 sampai 1 tahunan. Karena emang ada something gitu ya yang harus diselesaikan gitu. Sebenarnya sama ibu diminta untuk udah stay di Mojokerto aja gitu. Udah coba stay di Mojokerto, mencari lowongan pekerjaan guru di sana. Gak dapet ternyata Mas. Gak dapet. Jadi ini, memang gak dapet ini. Gak dapet ini karena standarnya Bu Lina tinggi atau
Atau emang sekolahnya nggak mau nerima ini ya? Dua mungkin ya. Karena memang realistis ya. Jadi ketika saya kembali ke Mojokerto ya memang ketika saya harus mencari sekolah ya saya punya kriteria tertentu memang sekolahnya. Terus yang kedua, ketika ada sekolah yang kriterianya sesuai sama saya, tidak sedang membuka lowongan pekerjaan. Nah, jadi istilahnya ketika waktu itu nyari itu ya nggak dapet gitu karena emang nggak ada yang buka lowongan gitu. Iya. Terus akhirnya saya kerja di perumahan, Mas. Kok jadi? Iya beneran. Jadi saya tuh jadi marketing di perumahan. Jadi di perumahan Mojokerto nih? Di Mojokerto. Oh. Jadi saya tahu konsep KPR, subsidi, rumah subsidi itu saya tahu, Mas. Karena udah pernah jadi itu. Terus habis itu baru setelah itu saya mikir kok ini bahasa kasar ya. Kok otak saya nggak kepake ya gitu. Jadi mungkin karena kan kalau pekerjaan marketing perumahan kan sudah ada draft ya istilahnya kayak oh ini spesifikasinya begini, kamu harus ngiklanin setiap hari dan sebagainya, ngilfunin orang setiap hari gitu kan. Nah itu kayak keilmuan saya yang saya dapatkan dulu selama S1 sama S2 nggak kepake gitu loh. Jadi kayak kok aku ngerasa nggak berguna banget jadi orang gitu. Nah, akhirnya saya ngomong sama ibu boleh nggak kalau misal Lina apply lagi di tempat lain yang mungkin nggak tahu di mana, yang penting tidak jauh dari Mojokerto gitu. Akhirnya nyarilah itu di lowongan-lowongan, dapatnya di Surabaya. Terus waktu itu pandemi, Mas, tahun 2020-an. Nah, terus habis itu apply malam jam 9 itu aku baru ngirim email. Jam 11 malam dihubungi langsung sama HRD-nya. HRD-nya lagi nggak tidur ya. Langsung dihubungin, besoknya diminta untuk wawancara. Padahal itu lagi pandemi. Malam itu. Malam besoknya jam 7:30 itu disuruh untuk datang ke sekolah untuk wawancara. Ya realistis saya bilang ini lagi COVID gitu kan, ada pembatasan. Mojokerto Surabaya kan nggak boleh. Ya kan. PSBB apa waktu itu. Terus akhirnya sama beliaunya, oh gitu kalau misal online bisa nggak gitu. Akhirnya online. Dan akhirnya Zoom video call. Karena belum musim Zoom ya. Betul. Sebenarnya iya belum ya, awal-awal. Itu video call. Terus habis itu pagi, siang jam 2-an aku langsung dikabarin, ibu kami terima di sekolah kami dan langsung diberi amanah. Jadi wakil kepala sekolah ya ibu. Ya kaget gitu kayak ini percaya banget sama saya gitu kan, saya belum apa-apa gitu ya. Cuman mungkin lihat CV atau apa gitu ya. Iya. Terus waktu interview itu kan juga pasti ada penilaian cara komunikasi atau apa gitu. Ya itu akhirnya Bu bilang sama ibu ini Lina ternyata diterima, terus malah dikasih amanah ini, terus gajinya sekian, itu ya sudah kan saya udah tanyakan semua gitu ya. Iya. Cukup apa enggak kalau misal Lina ini udah Lina hitung ternyata di Surabaya kalau misal ngekos berapa, hidup berapa, ini cukup gitu ya. Realistis lah saya hidup saya realistis. Habis itu yaudah Lina diizinkan enggak gitu balik ke Surabaya. Awalnya berat, tapi terus saya ibu, yaudah enggak apa-apa, insyaallah ibu ikhlas. Yaudah terus akhirnya baliklah itu. Sampai di sekolah sekarang ini. Masya Allah. Perjalanannya panjang sebenarnya. Tapi mereka anak keberapa? Anak kedua. Terakhir. Anak terakhir. Biasanya memang nggak boleh keluar biasanya. Biasanya. Tapi untungnya ibu mau bolehin ya. Karena kakakku udah di sana. Cuman emang nggak satu rumah sih. Cuman deket aja gitu. Jadi nggak masalah. Jadi aku sendiri pun meninggal masih ada kakak lah di sana gitu. Iya. Tadi kan sempat di Surabaya kuliah di UNESA tadi ya Bu ya. Setelah itu ke Jogja itu kuliah lagi atau kuliah lagi S2. Studi S2. S2 di UNY. Jurusannya sama dengan S1. Linear. Jadi kalau S1-nya kan PGSD, S2-nya saya ambil pendidikan dasar. Memang lanjutannya. Tapi ada soalnya yang dari pendidikan dasar itu kan boleh dari kayak pendidikan matematika boleh, sains boleh, banyak yang boleh lah istilahnya. Kayak guru sekarang mau jadi guru SD kan sekarang di surat edarannya itu kan boleh dari
banyak yang ini yang kadang terus dipermasalahin sama guru kan, kenapa kok jadi boleh gitu, dulu nggak boleh dulu gitu nggak ya. boleh, kenapa harus ada PGSD kalau dari jurusan lain sekarang boleh jadi guru SD gitu. Iya. Tapi ya kalau saya secara pribadi sih nggak masalah sih, yang penting Iya. sesuai istilahnya gitu. Yang penting berkompeten lah. Betul, kompeten gitu. Iya, karena yang sulit dicari kan kompetennya sebenarnya. Karena ternyata Mas, ketika saya kuliah pun ya S1 ya, sekarang S1 aja lah. Yang memilih jadi memilih jadi guru yang kuliah di PGSD, teman-temanku itu sebenarnya tidak pure semuanya ingin jadi guru. Ada banyak teman yang ketika apply di PGSD itu hanya karena orang tua. Oh, disuruh. Betul, disuruh orang tua. Atau itu karena pilihan kedua. Yang mungkin pilihan pertamanya di mana nggak keterima, terus pilihan keduanya di situ keterima gitu. Iya. Gitu. Jadi rata-rata akhirnya ketika lulus pun ya tidak. Nggak pengen. Ketika lulus pun, ketika baru aja lulus itu mereka nggak memilih jadi guru. Ada beberapa teman dekatku itu yang memilih jadi teller bank, CS, apa itu customer service-nya bank atau apa gitu ya. Secara finansial lebih menjanjikan ya. Betul. Tapi setelah itu gitu ya, setelah itu mereka kalau misalnya ada perekrutan CPNS ikut. Berarti apa kira-kira? Coba aja. Kalau alhamdulillah gitu kan. Jadi akhirnya mereka dari bank tadi terus kemudian pindah jadi guru sekarang gitu. Oh, karena sudah ikut CPNS kayak gitu. Tapi kayaknya emang fenomena CPNS ya, karena ini kan lagi musimnya CPNS juga nih. Kayaknya semua orang tua wajib menyarankan anaknya untuk daftar CPNS kayaknya. Mindset ini ya, apa namanya, people kayaknya. Iya, padahal anak-anaknya juga ya udahlah, karena disuruh gitu kan ya. Apalagi gen sekarang, Gen Z itu kan tidak lebih banyak, mereka itu kan lebih terpapar kepada entrepreneurship itu. Ya, betul. Jadi punya pedoman sendiri gitu, dibandingkan mungkin kayak saya itu yang masih milenial gitu kan masih nurut ya apa kata orang tua gitu. Kadang biasanya disuruh ikut CPNS ya ikut gitu. Kalau anak sekarang itu kan sebenarnya sudah berbeda sama zamannya kita itu Mas. Kita nggak tahu sih pasti itu mereka. Iya. Nah, Bu Lina sendiri, kenapa kok mau jadi guru? Sejak kapan pengen jadi guru? Sejak mungkin kalau boleh dibilang pengen jadi guru itu sejak SMA ya. Karena waktu kecil ketika ditanyain sama ibu, bukan ibu sih, sama orang gitu ya, main, Lina nanti kamu mau jadi apa gede? Mau jadi penjahit Mas. Jadi penjahit. Bener. Karena ibu saya penjahit. Iya. Ini meneruskan bisnis keluarga. Jadi preferensi ya, anak kecil gitu. Karena karena saya melihat ibu saya tuh keren aja gitu waktu saya masih kecil gitu ya. Keren bisa bikin baju gitu kan. Terus ketika saya pengen apapun gitu ya, baju mungkin kalau misal beli di toko nggak mampu gitu ya, dibikinin ibu sendiri dengan model yang sama kayak gitu. Itu kan menyenangkan ya gitu. Itu kenapa mungkin salah satunya tadi ketika saya bikin bisnis Nana Look itu ya karena ibu ya. Dari situ tadi. Ya dari kecil memang masih suka sama desain. Tapi terus ketika SMA itu sudah mulai realistis. Dan ibu waktu itu ajaibnya ngeralat. Jadi jangan jadi penjahit, jadi guru aja. Dari memang ibu saya juga pengen sayanya jadi guru gitu. Ketika SMA dari situ kemudian saya dibantu banyak guru. Saya tuh ada orang tua asuh Mas. Jadi guru SMA saya. Jadi saya pengen nanya sininya. Ini sudah di sini. Enggak. Bagus untuk viewers kayaknya. Jadi guru SMA saya, guru matematika saya, itu ngebiayain saya. Gitu. Jadi ngebiayain kuliah saya waktu itu. Masih sebenarnya belum mau kuliah. Saya tuh ketika mau kuliah itu juga masih belum ingin menentukan ke jurusan mana gitu ya. Tapi dari SMP saya ada guru bahasa Inggris laki-laki yang sangat peduli sama saya gitu ya. Mungkin tahu background keluarga saya dan sebagainya. Kemudian beliau ini tahu kompetensi ataupun kayak minat saya gitu ya. Beliau nawarin les gratis.
Jadi saya dibawa ke rumahnya. Beliau punya les-lesan begitu Mas, cukup besar, ada les bahasa Inggris sama komputer. Nah, karena beliau ini guru bahasa Inggris, saya diajarin yang bahasa Inggrisnya. Saya diajak ke kelasnya, diajarin dan sebagainya. Karena beliau senang pronunciation saya, intinya waktu itu begitu. Terus digratisin sampai saya lulus, sampai saya SMA. Padahal itu guru SMP ya. Nah di SMA, ketika saya mau kuliah, itu saya dapat bantuan lagi dari seorang guru matematika saya di SMA, perempuan. Terus kemudian beliau bilang, waktu itu cuma tanya sebenarnya mau ambil kuliah di mana, Lin, gitu. Kayaknya saya nggak kuliah Bu, saya maunya mungkin kerja dulu, setelah kerja baru nanti kalau udah ngumpulin uang baru nanti saya kuliah gitu. Terus sama beliaunya, loh kenapa gitu. Terus saya cerita lah gitu bahwa ibu saya nggak kuat gitu kalau misalnya harus biayain begini begitu begini gitu. Oh, yowis nanti malam coba ke rumah gitu. Saya disuruh ke rumahnya, terus saya diminta untuk cerita dan sebagainya. Terus orangnya bilang begini, coba kamu cari beasiswa. Nanti ibu kasih kontaknya orang ini gitu ya, terus dikasih sama beliaunya kontak orang, terus saya disuruh belajar di situ, nanti dapat beasiswa dari sini, intinya begitu. Terus udah tes dan sebagainya, ternyata dari pihak ini tuh intinya lolos beasiswa dari ini tadi, iya. Dijanjiin ya, masih dijanjiin, dijanjiin dari dapat beasiswa, tapi ternyata ketika setelah tes kampus SNMPTN waktu itu saya lulus, ternyata nggak jadi dapat. Ya Allah. Nggak jadi dapat karena entah alasan apa yang kemudian saya ya udahlah memang mungkin belum waktunya kuliah gitu kan. Nah sama si ibu ini tadi, kenapa kok nggak boleh? Dan sebenarnya saya utarakan, terus sama ibunya nggak apa-apa, lanjut aja. Biaya masuknya berapa? Biar ibu semuanya yang tanggung. Masya Allah. Jadi saya kuliah S1 itu disekolahin orang. Jadi mulai dari masuk, kemudian uang semesteran, uang bulanan itu saya dikasih, meskipun ibu saya juga tetap ngasih Mas, ibu saya tetap ngasih. Tapi kan tetap kurang ya, ada tugas dan sebagainya. Saya juga kerja, jadi kuliah sambil kerja lah, gitu istilahnya gitu. Jadi terima kasih banyak, mungkin nanti kalau misal ada guru saya yang namanya Bu Eko sama Pak Agus. Terima kasih banyak udah bikin saya mungkin sampai hari ini saya bisa datang ke Kuantan tidak karena beliau. Masya Allah, luar biasa ya. Karena jasanya guru-guru inilah Mas yang kemudian saya merinding. Serius merinding. Iya, jadi karena jasa-jasa guru inilah yang kemudian membuat saya saya mungkin ibu saya juga pengen saya jadi guru. Guru-guru saya yang baik ini juga mendorong untuk saya jadi guru. Iya. Sehingga mudah-mudahan nanti ke depan saya menjadi orang yang bermanfaat seperti mereka ini. Gitu. Meskipun hanya jadi, kalau kata orang hanya jadi guru gitu. Padahal, insya Allah manfaatnya luar biasa lah. Iya, luar biasa ya. Ini berarti Pak Eko dan Bu Eko Pak Agus. Bu Eko dan Pak Agus tidak salah memilih orang untuk dipilih gitu ya. Ini karena mungkin sense sebagai seorang guru ya. Sebagai seorang guru tuh tahu ini siswanya bisa di-push, diajak Nah, itulah yang sebenarnya ingin saya terapkan ya sebagai guru. Mungkin saya juga ingin, mungkin teman-teman yang lain juga sama. Bahwa menjadi guru itu ketika kita udah benar-benar terjun dan hati kita udah di guru, kita tuh tahu potensinya anak. Gitu. Jadi, anak-anak ini akan dikemanain. Bahkan istilahnya tadi kayak misal Pak Agus tadi kan tahu ya potensiku di mana gitu. Yes. Dan ketika memilih untuk jurusan guru pun Pak Agus sudah bilang, Pak saya mau jadi guru bahasa Inggris aja seperti Bapak. Saya mau ambil jurusan bahasa Inggris. Gak boleh loh Mas. Kamu bener, saya seneng bahasa Inggris kamu itu bagus Lin. Tapi kamu tidak cocok untuk jadi guru bahasa Inggris. Dia bilang kayak gitu. Terus saya cocoknya di mana? Setelah saya lihat minat dan sebagainya, kamu tuh cocok. Kamu tuh bisa menguasai semua mata pelajaran. Kamu bisa menyampaikan semua mata pelajaran. Sehingga kamu gak cocok di satu bidang. Ambil PGSD. Kamu di PGSD nanti kamu akan belajar semua mata pelajaran. Itu. Akhirnya saya pilih PGSD. Padahal dulu saya gak tahu PGSD itu apa Mas. Beneran saya gak tahu dulu PGSD itu apa. Ya saya tahu ya guru bahasa Inggris, guru matematika, guru bahasa Indonesia, biologi gitu ya. Gak tahu. Iya. Oh berarti mengambil PGSD pun itu
Atas saran dari Pak Agus tadi. Betul, atas saran dari Pak Agus. Kalau Bu Eko menyerahkan, terserah Lina mau jadi apa. Maksudnya terserah mau ambil jurusan guru apa. Saya dukung gitu. Beliau udah trust aja gitu. Trust aja. Kalau beliau hanya istilahnya, Eman kalau kamu nggak kuliah, kamu punya potensi. Cuma masalah jurusan Ibu serahin ke kamu. Intinya gitu. Kalau yang Bu Eko, kalau yang Pak Agus bantu memilihkan. Ya. Sampai ke pemilihannya pun beliau juga terus ngasih advice gitu ya. Betul. Kalau ibu saya pribadi kan memang nggak kuliah Mas, SD aja nggak lulus. Jadi kayak ya sudah aja ikut lah, gitu, pasrah. Kayaknya kamu lebih tahu deh. Jadi beliau sudah, ibu percaya sama Lina. Iya, itu seperti kayak bapak saya juga sih gitu ya. Bapak saya itu juga gitu. Kamu yang penting kamu kuliah aja deh katanya. Terserah mau kuliah apa, bapak nggak ngerti katanya. Tapi kalau misal kita dari pilihan kita sendiri itu kan enak ya Mas ya. Artinya kalau nggak dari paksaan orang tua ya, istilahnya gitu. Dan jadi no reason, kayak nggak ada alasan kalau kita mau kayak beberapa ogah-ogahan, ada yang sampai nggak selesai, sampai di demo gitu ya. Repot ini kan. Nah, kita mau kayak gitu nggak ada alasan loh kan, kita mulai sendiri sebenarnya. Disalahin gitu aja kalau kamu malas, itu pilihan siapa? Iya gitu jadinya. Iya. Kalau Bu Lina kan tadi udah jadi guru tuh ya, karena dorongan dan berbagai macam kejadian yang dilalui, akhirnya memutuskan untuk pengen jadi guru, meniru Pak Agus, Pak Agus dan Bu Eko tadi gitu kan ya. Kalau jadi konten kreator, kenapa kok mau jadi konten kreator? Kan guru ini sibuk ya. Ini kok ada kayak dalam tanda kutip guru kok kurang kerjaan gitu kan? Apa sekolahnya kurang ngasih tugas apa gimana? Oke. Ada orang bijak itu bilang begini. Orang bijak atau gimana ya ini ngomongnya ya. Intinya gini. Kalau mau memberikan pekerjaan, berikan kepada orang yang paling sibuk. Ya. Kenapa? Iya. Kenapa? Karena pasti orang sibuk ini akan, ya karena dia sibuk pasti dia akan mengerjakan terus menerus gitu ya, mengerjakan akhirnya sibuk terus gitu. Kalau misal kita ngasihin pekerjaan kepada orang yang istilahnya mohon maaf leha-leha, males-malesan, nggak akan selesai pekerjaan ini. Tapi gitu ya, tapi kenapa kok saya kemudian mau ngonten gitu ya? Itu ceritanya juga panjang sebenarnya. Memang awalnya itu ingin bikin YouTube tadi ya, gitu ya. Tapi kenapa kok akhirnya itu malah mengembangkan Instagram gitu ya? Itu karena awalnya di sekolah saya sekarang itu saya jadi apa tuh Mas namanya, tim multimedia. Jadi bagian konten kreatornya sekolah. Nah, setiap kali ada event pasti saya yang bikin video, yang ngeliput, yang upload di media sosial gitu ya. Padahal akun saya dulu saya private dulu, akun pribadi saya. Ya. Terus kemudian setelah itu saya bikin konten, saya upload di media sosialnya sekolah. Terus lama kelamaan itu kalau misal nggak ada event pasti kelas saya yang saya shoot. Kemudian kelas saya yang saya shoot, murid-murid saya yang ketik videonya gitu ya. Nah, suatu saat walaupun tidak ada guru yang nyeletuk kok kelas itu doang gitu, nggak ada, tapi saya merasa sendiri bahwa ini kok lama-lama kelas saya semua yang ada di media sosial sekolah gitu, nggak enak sendiri gitu ya, istilahnya gitu. Ya udahlah, cobalah tak upload di Instagram saya sendiri. Nah, dari situ saya upload lah itu kegiatan saya. Jadi saya upload sendiri di platform punya saya sendiri. Terus saya open, bukan private lagi. Terus setelah beberapa video, sekitar 5 atau 6 lah. Itu baru ada akun yang FYP, ada video yang FYP. Nah, itu baru terus kemudian langsung brul apa bahasanya itu langsung banyak gitu loh Mas. Nah dari situlah kemudian akhirnya kayak bisa nih dilanjutin gitu. Jadi emangnya awalnya sebenarnya nggak sengaja gitu ya. Iya. Karena nggak enak sama sekolah, terus jadilah itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang karena konten kreator itulah mudah-mudahan mungkin dari banyaknya yang saya share bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain gitu. Betul. Mungkin nanti manfaat saya mungkin tidak seperti Pak Agus ataupun tidak seperti Pak Eko, tapi mudah-mudahan
dengan cara saya gitu ya, Ya, bisa ya. bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Ya, kan kita punya cara masing-masing ya. Betul. Kan nggak harus sama, yang penting tujuannya sama. gitu Betul. kan. Benar. Oke, Bu Rina kan sudah berapa tahun berarti? Kalau ngajar di kelas berapa tahun? Dari tahun 2000? Ini kalau akumulasi gitu susah ya Mas ya. Saya kan dari 2010 itu sudah ngajar. Sudah ngajar. Sebelum lulus ya. Jadi saya sebelum lulus semester 5 saya sudah diperbantukan sama dosen UNESA untuk ngajar di SD Lab School UNESA. Nah, di sana saya jadi guru bantu. Terus kemudian setelah itu baru tahun 2013 saya pindah ke Jogja tadi. Jadi berapa tuh? 2010, 11, 12, 13, 3 tahun di SD gitu ya. Meskipun mungkin nggak full banget. Ya. Ya katakan fullnya mungkin 1,5 atau 2 tahun lah. Ya. Fullnya banget. Habis itu tahun 2015 jadi dosen 4 tahun. Nah itu termasuk jadi guru gak? Ya, Jadi dosen guru dulu. tetap ya. Berarti 2 ditambah 4 tahun 6. Terus habis itu dari tahun 2020 sampai sekarang. Berarti ada 10 tahun. Kalau mau diakumulasi 10 tahun dengan lika-likunya. Mulai dari guru batu, jadi dosen, jadi guru, jadi ya itu. Sampai sekarang dia gitu. Ya, dengan segala macam pernak-perniknya gitu ya. Tapi kalau kan zaman sekarang kan semuanya serba cepat ya. Kita mau ke mana juga kita tinggal pesen doang. Ya gitu kan. Mau makan apa juga tinggal pencet HP-nya udah selesai gitu kan ya. Dan pasti berpengaruh juga dengan dunia pendidikan di kelas-kelas kita gitu kan ya. Dengan siswa-siswi kita. Yang mungkin dulu kalau mau saya kan dari orang kampung ya Bu Rina ya. Sama Mas. Saya tuh dari pelosok lah. Intinya kalau mau makan pizza itu cuman bisa lihat di TV gitu. Gak pernah. Makanan apa? Gak pernah lihat ini apa ini gitu kan ya. Nah kalau zaman sekarang kan orang lihat di TV pegang HP langsung datang. Betul. Gitu kan. Secepat itu gitu kan ya. Nah beda nggak cara ngajar dengan kondisi seperti ini, apa strategi apa yang harus dimiliki oleh guru gitu? Oke. Sebenarnya kalau secara filosofis pendidikan gak ada yang beda ya Mas ya. Artinya ketika zaman berapapun ya yang saya rasakan ya ketika dari tahun 2010 sampai sekarang itu secara dasar tuh gak ada yang beda. Tapi yang membedakan ini adalah karakteristik anaknya. Ya. Nah, karakteristik anaknya ini istilahnya itu sekarang anak-anak ini perhatiannya untuk anak-anak yang apalagi kalau SD SMP itu kan gen alpha ya sekarang ya. Ya, nah itu tuh tingkat konsentrasinya itu sangat rendah Mas gitu. Karena mungkin mereka kan udah di kandungan ya, istilahnya dari kandungan itu sudah ada gawai gitu ya. Gawai beda sama kita gitu ya. Kalau saya ini kan kalau boleh dibilang zilineal. Jadi apa ini ya? zilineal itu baru lagi kayaknya. Baru sih. Zilineal itu adalah masa transisi antara Gen Z sama Gen milenial. Jadi saya milenial itu di bawah atau di atasnya Gen Z? Di atasnya Gen Z. Lebih tua. Jadi milenial dulu, Gen Z, baru Gen Alpha. Oke. Saya ini tahun 90, berarti di antara Gen milenial sama Gen Z. Ini namanya zilineal namanya. Ya, sama berarti saya juga sama. Oh, sama ya. Nah, zilineal ini Mas, dia itu dapat ilmu atau dapat experience itu handphone itu sudah ada, tapi ketika sudah dewasa kan. Jadi handphone saya itu dapat handphone itu di usia kelas 2 SMA. Itu dapat handphone yang tuh lilit itu ya. Terus dapat komputer yang ada desktop kayak gitu yang duduk di ini CPU-nya gitu. Itu bisa ngerasakan itu waktu itu. Ada flash bukan flash disk. Apa sih namanya itu Mas? Disket, bukan? Disket ya, benar. Ya kotak itu kan ya. Nah, itu. Saya jadi kayak keumuran kayaknya ya. Nah, kalau kita atau mungkin saya seumuran kita gitu. Itu masih cukup mudah untuk bisa masuk ke Gen Z ataupun Gen Alpha. Karena kita masih punya experience itu ketika masih muda gitu ya. Sehingga ketika saya masuk ke
anak-anak sekarang itu tidak cukup sulit. Artinya karena meskipun mereka sekarang sudah banyak teknologinya, walaupun saya dulu sedikit saja gitu, tapi bagaimana saya tumbuh untuk punya transisi ini itu bisa saya jadikan pedoman untuk bisa masuk ke anak-anak yang di Gen Alpha ini ataupun Gen Z gitu ya. Nah, kenapa kok harus ada teknologi? Lagi-lagi tadi ketika udah baru lahir aja, sebelum lahir mereka udah tahu yang namanya teknologi itu sendiri gitu. Nah, selain mereka itu cepat sekali beradaptasi, kemudian informasi juga sangat banyak sekali gitu ya. Nah, sehingga ketika mengajar pun kita sudah tidak boleh lagi yang namanya textbook doang. Artinya sumber belajar itu sekarang buat anak-anak itu sangat luas sekali. Iya, betul sih. Betul. Jadi kalau misal dulu itu mungkin masa saya pembelajaran ceramah itu masih relevan, untuk saat ini sudah nggak relevan lagi. Kenapa? Anak-anak sekarang tadi kalau misal kita kasih ceramah saja, perhatiannya tuh sudah sangat pendek sekali. Sehingga kalau misal kita ngasih ceramah gitu ya, baru 15 menit itu sudah buyar karena sudah menurut penelitian itu sekarang sudah 10 menitan, Mas. Jadi tingkat konsentrasinya mereka itu fokusnya itu hanya 10 menitan. Sehingga ketika 15 menit itu sudah guru ini harus putar otak lagi gitu. Jangan sampai monoton lagi gitu. Nah, yang paling cocok itu memang project untuk anak-anak sekarang. Sehingga kalau misal dulu kita nggak kenal, mungkin kita dulu nggak mengenal istilah project learning gitu ya, project based learning itu nggak kenal. Nggak ada kan ya kan. Nah, ini tuh kalau saya kuliah sudah ada tapi belum menggaung banget gitu ya. Hanya sekolah-sekolah yang tertentu internasional ataupun apalah gitu ya, sekolah-sekolah yang bagus gitu. Nah, itu yang udah menerapkan. Nah, sekarang gitu ya, project itu harus dilaksanakan. Kenapa? Ya karena ini tadi anak-anak yang istilahnya lahir itu sudah informasinya banyak gitu ya. Sehingga bukan lagi dijejelin sama gurunya, tapi mereka harus mencari tahu sendiri. Dengan project, dengan kita memberikan project, masalah project gitu ya, anak itu akan mencari tahu dari mana ya, dari internet, dari buku, dari tanya sama orang gitu ya. Sehingga komunikasinya anak juga harus bagus. Kenapa? Untuk melengkapi atau bisa menyelesaikan project-project tadi. Ini memang yang paling sesuai atau bisa ngikutin sama perkembangannya anak-anak Z sama Alpha ini ya, menurut saya ya, itu ya problem based sama project ini gitu. Karena kalau kita hanya mengandalkan satu satu metode aja gitu ya, itu nanti nggak akan nyambung sama anak-anak dan anak-anak akan cenderung bosan gitu di dalam pembelajaran gitu. Terus itu yang kalau yang untuk Gen Z ya itu memang lebih banyakin itu ya. Nah, yang di Gen Alpha beda lagi nih. Ya sebenarnya mirip, cuman di Gen Alpha ini karena masih SD ya, kan masih SD, TK, SD, SMP. SMP ya. Lah mungkin maksimal. Betul, maksimal SMP lah. Itu banyakin permainan deh. Gitu. Ice breaking. Enggak. Ice breaking itu hanya something sedikit aja gitu. Maksudnya permainan ini adalah permainan yang kita kaitkan dengan pembelajaran, tapi yang bermakna. Gitu. Jadi bagaimana? Ini kalau kata guru-guru sih ngomong sih gampang ya, ngomong ya. Coba suruh lakuin ya. Tapi memang ini tantangannya itu tadi, karena mungkin kita ini bukan dari generasi yang sama dengan mereka. Alhasil kita harus mikir berat. Dan mikir ini butuh waktu. Nah tadi hanya waktunya habis, Mas. Jadi guru berat tuh. Kenapa? Harus mikirin pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna tadi. Jadi kalau saya bilang sama teman-teman guru saya di sekolah, terutama untuk yang SD, paling nggak menyenangkan dulu. Karena anak-anak sekarang kalau misal nggak menyenangkan, dia ditinggal sama anaknya. Atau bahkan mungkin anak-anak ini udah nggak aware atau udah nggak interest lagi sama kelas gitu. Ya. Selain memang tantangannya besar banget sebenarnya kalau misal jadi guru saat ini sih, Mas, gitu, karena ini saya nggak tahu juga sih apakah misal dari dulu guru zaman saya dulu ketika menghadapi kita apakah punya persepsi yang sama dengan kita saat ini ketika menghadapi anak-anak sekarang ya. Tapi secara nggak langsung dunia kita juga sudah berubah gitu. Bahkan lingkungan kita juga berubah, iklim juga berubah gitu kan. Segala kebijakan juga. Nah, itu juga harus
perhatikan sama guru-guru gitu. Bagaimana caranya agar pembelajaran itu relevan juga dengan anak-anak. Selain permainan, selain project, anak-anak juga harusnya sering diajak diskusi terkait dengan apa-apa yang sedang terjadi saat ini. Jadi mereka itu lebih tertarik sama kenapa kalau misal anak-anak itu mungkin nggak tertarik sama pembelajaran, itu mungkin karena mereka nggak relevan gitu kan. Terus kalau misal bagaimana caranya relevan, ya kita cari tahu apa sih berita-berita yang saat ini terjadi, terutama untuk yang anak SMP, SMA ya. Nah kalau misal mereka sukanya apa sih, bawa itu ke kelas. Seringnya guru itu nggak mau tahu apa yang sedang terjadi di luar sekolah. Yang mereka yang mereka pahami itu hanya ya materiku aja yang penting selesai. Padahal anak-anak itu butuh untuk dipantik cara berpikir kritisnya, karena sebenarnya semua informasi itu sudah ada di bukunya mereka, sudah ada di tabnya mereka, sudah ada di handphonenya mereka. Sebagai guru kita harus bagaimana caranya biar mereka itu berdiskusi, biar mereka itu bisa berkomunikasi, biar mereka bisa menyampaikan pendapat, berkata yang jujur dan sebagainya. Itu dari mana? Ya dari kita membawa masalah-masalah yang ada di luar tadi gitu ya, yang dikonsumsi anak-anak saat ini ke dalam kelas. Oh misal kemarin-kemarin ada berita banyak nih tentang mungkin kekerasan rumah tangga, entah itu mohon maaf sekarang udah banyak pemerkosaan yang berseliweran, ya. Terus itu ada pembunuhan dan lain sebagainya, itu dibawa ke kelas biar anak-anak tahu dan aware. Kalau misal dia sebagai perempuan apa yang harus dia lakukan, kalau misal dia sebagai laki-laki dewasa apa yang harus dilakukan. Karena pelajaran-pelajaran begini nih yang mungkin tidak anak dapatkan ketika di kelas, sehingga ketika di luar dia nggak tahu nih harus bagaimana. Padahal secara kalau misalnya hanya sekedar materi ya Mas ya, kalau hanya sekedar kurikulum ataupun materi, anak-anak bisa baca sendiri. Ya nggak sih? Tapi kan kembali ke tuntutannya guru kan harus menyampaikan materi yang ada. Materi kan itu jadi tuntutannya guru kan, maksudnya betul, dia harus dia selesai nih materi itu jadi kayak jadi KPIs-nya guru kan. Nah kalau dia menyisipkan materi-materi yang tadi seperti disampaikan Bu Lina, dia materinya dia tidak selesai dong dengan waktu yang ditentukan. Nanti gimana tuh caranya? Sebenarnya kalau misal kita mengacu pada kurikulum yang saat ini, itu sebenarnya kan ada materi esensial yang benar-benar harus diberikan kepada anak-anak gitu ya. Dan itu sudah tidak menyita waktu lagi sebenarnya. Jadi itu satu ya, itu ada materi esensial yang bisa dipilih oleh guru. Materi kedua, esensial. Hal-hal yang saya sampaikan tadi atau yang berita-berita yang ada di luar itu disisipkan, bukan berarti kemudian terlepas dari materi yang ada. Enggak. Misal nih, kita ngajarin IPA Mas. Ngajarin IPA. Terus yang terjadi saat ini mungkin mohon maaf ini ada lagi kebijakan yang baru disahkan, misal sedimentasi pasir laut yang bisa diekspor misal. Bawa itu ke kelas. Yang istilahnya ada hubungannya dengan mungkin tadi ekosistem laut, atau mereka anak-anak sedang belajar tentang bagaimana membuat kebijakan, undang-undang dan sebagainya. Itu bisa disisipkan. Artinya bukan berarti kita menyisipkan itu ngawur ya, enggak. Tapi menyisipkannya itu disambungin sama pembelajaran yang sedang terjadi. Biar itu bermakna. Gitu. Jadi selain fun itu meaningful gitu. Jadi apa yang terjadi di luar itu dikaitkan dengan materi pelajaran yang ada di kelas. Betul, gitu ya. Betul. Bahkan mungkin bisa dijadikan topik gitu ya, untuk kemudian dibahas dan kemudian membuat mereka inquiry terhadap materi yang sedang mereka yang sedang mereka pelajari. Kayak gitu. Menarik ya. Gitu. Tapi zaman saya sekolah dulu belum ada kayak gitu. Iya. Makanya kalau saya dulu kan paling dijejelin materi ya istilahnya. LKS lah dulu. LKS betul. Atau kalau nggak gitu gurunya punya catatan lain disuruh tulis di papan ya kan, tulis di buku tulis gitu. Jadi itu mungkin masih relevan dengan kita karena kita nggak ada gadget dulu Mas. Iya betul. Informasi sangat terbatas, paling radio ya kan, radio, TV, gitu kan. Nah sekarang udah nggak bisa lagi kita samakan kayak gitu karena mereka udah dapat informasinya banyak. Sedangkan kalau kita nggak menyisipkan itu, kita nggak singgung itu gitu ya, anak-anak nanti
bisa jadi salah jalan atau apa. Karena sebenarnya yang paling penting pendidikan itu adalah pendidikan bagaimana anak ini berkarakter ya Mas. Iya, Adab itu betul. nomor satu sih gitu. Iya. Kalau kita sekolah dulu kan mungkin dari sisi IT juga emang nggak banyak ya diajarinnya. Dan memang nggak diajarin kayak. Nggak diajarin. Saya dapat IT itu baru SMA loh. Iya sama sih. Iya kan? Makanya dapat disket itu di SMA. Dan itu cuma kayak belajar Excel ngapalin rumus gitu ya. Betul, dan hanya sama dengan apa gitu. permukaan banget lah. Iya gitu. Dan nggak tahu ini fungsinya buat apa gitu kan ya. Dan kita mungkin kalau dulu hanya permukaan itu terus nggak explore karena kita nggak punya. Iya sih, betul kan? ya. Yang di rumah itu hanya yang punya mungkin hanya beberapa anak yang kaya-kaya gitu ya. Iya. Yang mungkin anak-anak yang nggak punya ya nggak punya. Nah sekarang kalau misal handphone, siapa sih yang nggak punya handphone Mas? Iya sih sekarang Hampir semuanya punya nggak lah. ada sih ya. Gitu. Apalagi sekarang bisa kredit lagi ya. Nah. Ini. Jadi sudah sangat tidak mungkin kalau anak-anak tidak punya informasi dari luar. Kalaupun misal enggak dari dia punya sendiri, pasti temannya punya dong. Dan satu kelas ini anak SD saja itu Mas sudah bawa handphone semua lah. Istilahnya udah pada punya handphone semua gitu kan. Apalagi yang anak-anak yang sudah SMP, SMA gitu. Betul. Kalau menurut Bu Lina kapan anak itu boleh ini sedikit masuk ke dunia parenting kita? Sebagai seorang guru gitu ya. Kapan sih sebenarnya anak itu boleh pegang handphone? Kalau handphone pribadi ya? Yes. Handphone pribadi sih sebenarnya kalau misal dia bener-bener dilakuin banget, kalau SD jangan dulu. Maksudnya yang dia beneran pegang sendiri ya. Artinya punyanya tidak ada punyanya dia gitu punyanya ya. Dia private banget ya, tidak ada parenting control itu ya menurut saya belum. Jadi mungkin kalau misal sudah SMP silakanlah gitu ya. Itu yang pribadi ya Mas ya. Itu pun SMP itu masih harus dipantau juga ya. Artinya kalau yang SD itu artinya gini. Ketika anak main handphone, orang tuanya harus ada di sampingnya. Oke. Kalau anak SMP sudah boleh tidak di sampingnya, tapi ada parental control yang masih nyangkut di handphonenya. Oh iya. SMA lah baru boleh dia punya privasi. 17 tahun lah ya istilahnya topaknya ya. Gitu. Jadi kalau misal kita mau ngelihat itu kan ada di agama kita itu ada rumus 3x7. Waduh apa ini? Jadi mendidik anak itu kan ada yang rumus 3x7 ya. 7 tahun pertama harus ngapain, 7 tahun berikutnya ngapain. Jadi kalau misal boleh dikatakan tuh 7 tahun pertama itu jadi raja. Jadi anak ini istilahnya dilayani, turutin gitu lah ya. Meskipun tetap harus tarik ulur ya, nggak boleh yang kemudian kita harus ini terus kemudian yang 7 tahun berikutnya sampai 14 tahun itu harus jadi dikekang ya istilahnya, bukan dikekang apa sih bahasanya? Di penjara betul ya, di penjara. Terus habis itu setelah itu kan yang umur 14 sampai 21 dan seterusnya itu kan. Jadi kalau misal boleh mengadopsi itu sih, kalau misal anak yang tadi yang masih SD banget gitu ya sampai SMP ya jangan dilepas benar-benar gitu. Iya. Jadi memang harus ada di penjara dulu gitu. Oke, karena memang masanya di situ. Betul gitu. Tapi kalau saya pribadi tidak melarang penggunaannya ya. Artinya tidak melarang penggunaan anak-anak ini kemudian tidak boleh handphone sama sekali atau tidak boleh ngeteknologi sama sekali, enggak. SD? Kan ada ini maksudnya SD kan ada orang tua atau beberapa sekolah yang pure dia sama sekali nggak boleh pegang handphone gitu anaknya. Itu nggak setuju berarti? Nggak. Kenapa? Karena ya tadi sekarang zamannya sudah berbeda gitu ya. Kita udah nggak bisa lagi menyamakan dengan zamannya kita. Lagi-lagi anak ini bukan kita hindarkan Mas. Bukan kita hindarkan dari teknologi, tapi bagaimana caranya kita biar bisa mengawasi penggunaan teknologi ini secara benar. Waktunya ya diperhatikan gitu ya. Misal tadi kalau ada parental control kan enak ya. Jadi misal kita bisa matiin tuh, misal anak kita lagi main handphone terus dia tantrum ya untuk anak-anak SD, misal anak kelas 5 ataupun kelas 4 gitu ya. Terus dia tantrum, masih pengen main game ini dan sebagainya. Kalau memang orang tuanya itu istilahnya punya parental controlnya, kan bisa dimatiin dari handphonenya orang tua. Oh bisa gitu ya? Bisa. Kayaknya saya jadi gaptek kayaknya di sini ya. Iya jadi. Jadi itu bisa kayak gitu. Jadi tergantung kita sebagai orang tua mau kontrol itu atau enggak. Nah, yang jadi masalah itu adalah ketika
kita tidak ingin menghindarkan tapi kemudian meloskan begitu saja. Artinya tidak ada kontrol dari orang tua. Orang tua benar-benar kayak ya anaknya main handphone ya dibiarin. Jam berapapun dia sampai mungkin jam 12 sampai jam 11 nggak dipenggak, istilahnya bahasa Jawa nih, nggak dilarang gitu ya Mas. Itu yang bahaya gitu. Jadi tapi kalau saya pribadi, karena ini sudah zamannya memang sudah berubah, didiklah anakmu sesuai zamannya gitu ya. Kita tidak menghindarkan teknologi, intinya gitu sih. Iya, saya juga sependapat sih sebenarnya gitu ya. Maksudnya dalam rangka sebenarnya yang paling berhak mengenalkan teknologi ke anak-anak ini kan kita sebagai orang tua dan guru kan sebenarnya, bukan temannya, bukan tetangganya, bukan. Karena kalau mereka yang mengenalkan jadi nggak ada malah guidance, nggak ada guidance yang jelas gitu ya. Benar, malah lebih bahaya mereka tahu dari temennya daripada mereka tahu dari orang tuanya atau dari kita seorang guru. Nah itu dia. Itu di sekolah saya sekarang sudah pakai tab Mas semua. Oh, kelihatan ya sekolahnya mahal kayaknya ya. Jadi mulai dari kelas 1 sampai kalau sekolah saya sampai SMP ya. Kalau TK memang nggak boleh. TK memang benar-benar nggak boleh. Jadi SD kelas 1. SD kelas 1 sampai SMP kelas 9 itu sudah menggunakan tab atau laptop. Tapi hanya untuk lagi-lagi untuk kita mengenalkan teknologi untuk pembelajaran, tidak untuk hal yang lain. Kecuali anak-anak yang ikut ekskul konten kreator. Jadi kalau mau pegang HP lebih lama, ikutlah ekskul konten kreator. Strategi ya. Strategi. Tapi itu pun juga ada batasan-batasan. Jadi ketika masuk gitu ya, ketika masuk pagi berangkat itu handphonenya harus ditaruh di gurunya. Sih. Betul. Ya artinya lebih kuat di rules-nya. Betul, aja. ada rules-nya. Ya, rules-nya aja. Tapi kan kadang terutama orang tua ya, nggak kuat menegakkan rules-nya itu kan. Itu. Karena kalau dimatikan kan, ya benar bisa aja sih dimatikan gitu kan. Tapi tantrumnya kan 15-30 menit kemudian itu harus tegak memang. Iya, jadi harus disiplin. Jadi kalau kata MH Ainun Najib itu kalau misal kita mau menjadikan anak kita sukses itu salah satunya disiplin tadi. Iya, betul. Berarti sekarang di sekolah itu sudah mulai masuk ya, maksudnya dari sisi teknologi juga sudah mulai dikenalkan betul sudah, gitu ya. Betul. Oke, ini kalau sekolah-sekolah yang masih belum mengenalkan teknologi, Anda ketinggalan berarti. Kan nanti kita kejar bersama ya. Gitu. Ya. Ya meskipun mungkin tetap ada Mas pro kontra itu pasti ada kadang gitu. Cuman ya kita harus tahu bahwa mana batasan-batasan yang boleh dan mana yang nggak boleh gitu. Iya. Dan intinya kan sebenarnya kan harus ada integrasi ya. Apalagi sekarang ada AI kan. Wah ini kan makhluk baru lagi nih. Kalau dulu kan kita mencari sesuatu, ada banyak literatur, kita putuskan mana yang mau kita pilih. Nah, kalau ini kita mencari langsung dikasih rekomendasi dari dia gitu kan. Betul. Jadi kalau misal kita nggak pinter, jadi istilahnya orang tua kita nggak pernah ngasih pemahaman dan sebagainya gitu, nggak ngajak diskusi tadi. Kalau misal di kelas kita nggak ngasih project, kita nggak ngasih problem, ya anak-anak akan tergerus sama arus informasi yang mungkin tidak semuanya benar gitu Mas. Jadi itulah kenapa kok kita itu sekarang menjadi guru ataupun orang tua ya, itu sering-sering ngajak diskusi lah gitu. Kenapa ya tadi? Karena arus informasi itu sangat deras yang kadang kita udah nggak bisa bendung lagi, dan kalau misal anak ini nggak pernah diajak diskusi, nggak pernah mencari solusi, itu mungkin bisa percaya saja sama mungkin banyak hoaxnya ya kan masih nggak tahu di media sosial ataupun di internet itu seperti apa gitu. Iya, apalagi sekarang kan FOMO banget ya. Ikut-ikutan cepat gitu. Banget gitu ya. Benar. Karena kita belum tahu, mereka udah tahu gitu kan. Itu terjadi beberapa kali loh. Itu maksudmu apa? Saya sering tanya gitu. Ini maksudnya mereka yang ngejelasin baru itu ya ampun ini saya masih kurang bijak, ini harus mencari tahu gitu. Iya, mungkin FYP kan juga beda gitu. Jadi kita nggak tahu ini apa sih yang dibicarakan gitu kan ya. Nah itu kadang kalau misal anak-anak didik kita itu punya akun akun media sosial, alangkah lebih baiknya guru juga follow. Walaupun dengan second account atau gimana terserah gitu. Jadi tahu dia nge-like siapa. Betul. Kan dia muncul di bawahnya tuh ya. Nah FYP-nya kan kita jadi tahu ya dia like by siapa gitu. Iya, like by siapa gitu. Gitu. Jadi setidaknya nanti kita bisa kontrol walaupun kita tidak
sepenuhnya semuanya bisa kita kontrol, enggak ya, karena guru juga punya kesibukan tadi ya mas, administrasi dan sebagainya gitu kan, tidak. Tapi kan scrolling TikTok, Instagram masih bisa. Jangan sambil goreng apa gitu ya. Ya memang tadi kembali ke project tadi ya. Mungkin kalau SMP, SMA oke lah bisa kita project gitu ya. Ini saya mewakili guru-guru terutama yang di daerah ya. Kalau SD gimana sih projectnya? Dia sulit banget gitu loh. Maksudnya dikasih project, dia diceramain aja nggak mudeng-mudeng gitu kan ya. Sebenarnya gini, anak-anak itu punya wonderful thinking ya. Jadi apa itu wonderful thinking? Jadi sebenarnya kita tuh kadang memikirkan anak ini nggak mampu. Kita pikirnya anak ini nggak mampu, padahal sebenarnya anak ini mampu. Gitu ya. Nah kalau kita mikirnya anak SD itu nggak mampu melakukan proyek yang kita berikan, berarti mungkin kita yang nggak mampu mengklasifikasikan anak ini sampai mana. Nah perlu digarisbawahi bahwa proyek untuk anak SD itu jangan samakan dengan proyek anak SMP sama anak SMA. Nah kita harus lebih sederhanakan lagi memang. Yes. Meskipun ketika saya sederhanakan, anak-anak ternyata banyak yang melampaui apa yang saya ekspektasikan loh mas. Jadi dia boring malah. Iya. Gitu ya. Jadi ketika misal ini yang paling baru ya, yang kemarin nih saya mau bikin project bagaimana caranya bikin listrik dengan air aja. Jadi saya itu kan ngajar STEM ya saat ini. Oh STEM. Nah itu anak-anak saya berikan masalah itu, listrik saat ini tuh bagaimana kondisi batu bara dan sebagainya, PLTU sekarang seperti apa dan sebagainya, kondisi cuaca kita saat ini global warming itu karena apa dan sebagainya, itu kemudian mengerucut, anak-anak mencari sendiri dan mereka jadi tahu gitu ya. Oh begini bu maksudnya, begini bu, padahal itu di awal ekspektasinya anak ini nggak nyampe sampai sini loh gitu, ternyata nyampe. Terus SD mas itu ya kelas 4, 5, 6 lah gitu. Kelas atas lah ya, kelas atas. Nah kemudian setelah itu saya berikan masalah tadi itu mereka nyari tahu sendiri kan, ada internet tadi kan, ada tab, ada laptop, mereka sudah nyari tahu sendiri pakai kincir air. Mereka menemukan itu sendiri dari informasi-informasi. Nah sekarang bagaimana caranya bikin kincir air? Silakan jalan sendiri mas. Mereka akhirnya punya beberapa model kincir air gitu ya. Si A punya model kincir air yang bagaimana, itu mereka tulis bahan-bahannya apa aja. Meskipun belum selesai ya ini project ya, tapi saya punya ini berarti ekspektasi saya kemungkinan bisa jadi terjadi sesuai dengan, bahkan mungkin melebihi yang saya pikirkan. Itu project panjang berarti? Project panjang memang. Satu semester sendiri? Gitu. Nah untuk projectnya anak-anak misal SMP sama SMA gitu ya tergantung, lagi-lagi harus ya dipikirin ya, istilahnya project apa yang akan dilakukan untuk materi-materi tertentu. Dan project ini mas, untuk apalagi sekarang itu ada P5 ya. P5 itu boleh kolaborasi antar semua guru. Dan itu project untuk 1 semester memang. Gitu. Meskipun di dalam kelas guru juga boleh melakukan project mini sendiri sesuai dengan mata pelajarannya. Gitu. Nah, itu kalau misal contohnya saya yang di kelas 4, 5, 6 ya. Kalau yang di kelas 1, 2, 3 itu nggak harus jadi yang benda atau produk kayak misal tadi kayak dari kincir angin, juga harus. Tapi bagaimana mereka punya ide itu juga sudah termasuk project. Yang dimana mereka tuh sudah mungkin mulai mendesain gambaran atau khayalannya mereka. Itu sudah termasuk produk atau hasil dari project itu sendiri. Jadi tidak harus muluk-muluk berupa benda ataupun barang yang bagaimana, itu enggak. Sesederhana mereka punya imajinasi dituangkan di atas kertas, itu juga hasil dari project. Gitu. Jadi bukan berarti kemudian harus ada something yang amaze gitu ya, enggak harus. Amaze buat orang dewasa ya. Padahal buat mereka kayak gitu kan udah nunggis. Iya. Mereka udah berani tampil maju aja kelas 1 ya. Udah berani tampil maju di depan kelas, presentasi itu udah luar biasa. Luar biasa. Gitu. Iya. Saya kelas 1 masih belum.
Masih nangis ya di sekolah. Iya, masih dibawain sapu tangan, ditaruh di sini gitu ya. Nggak ngelap gitu. Iya. Memang zamannya tadi udah berbeda tadi ya. Di poinnya di situ sih. Betul. Jadi sebenarnya sekarang berarti tergantung kreativitas dari kita seorang guru ya. Betul. Kita mau ngapain gitu kan ya. Bener, tergantung banget sama gurunya. Itu kenapa sebenarnya masih miris banget kalau misal ada guru yang masih istilahnya masih belum sejahtera lah, karena tugasnya itu sangat-sangat berat sebenarnya gitu. Menghadapi murid yang notabene itu terlampau jauh dengan kita, dengan harapan kita bisa mengetahui pemikiran mereka, itu benar-benar pekerjaan yang tidak mudah gitu. Apalagi kalau gurunya udah senior ya. Apalagi senior kayak kita aja gitu ya, mungkin saya juga sedikit banyak masih kesusahan. Apa ya yang bisa saya berikan ke anak-anak gitu kan. Nah apalagi yang bapak ibu guru yang sudah senior. Mereka mau belajar ikut webinar setiap malam aja itu sudah luar biasa mas gitu ya, apalagi itu. Jadi sehingga makanya di sekolah sekarang itu harus ada kolaborasi antar guru. Ya. Jadi guru-guru yang masih muda ini diharapkan bisa gandeng gitu untuk bisa apa ya istilahnya berkolaborasi dengan teman-teman yang sudah senior yang akhirnya bisa memberikan pembelajaran yang sama-sama meaningful gitu untuk semua anak gitu. Nah ini menarik kolaborasi ya. Ini masih durasinya masih ada ya. Ini ya mas keasikan jadi kemana-mana ya, mohon maaf. Menarik ya tadi apa namanya kolaborasi gitu ya. Kolaborasi ini sering digaungkan antara yang muda membantu yang tua membantu yang muda gitu kan ya. Yang tua sharing pengalaman ke yang muda dan lain sebagainya lah. Tapi teknisnya di lapangan gimana sih caranya apa? Dibuatkan program khusus oleh ini kan pengurus yayasan juga tadi kan ya. Gimana? Sebenarnya begini, tidak ada aturan khusus gitu ya. Apakah bagaimana cara berkolaborasi itu sebenarnya enggak gitu ya. Tapi ketika guru ini punya karakter untuk bisa menerima apa yang sedang terjadi di lingkungan, pasti secara naturally mereka akan kolaborasi dengan sendirinya. Secara nggak langsung, walaupun tidak, hey, ayo kolaborasi yuk, nggak begitu. Tapi, Bu, ini gimana ya caranya begini nih? Nah, itu tuh sudah termasuk kolaborasi. Nah, tapi kalau secara manajemen, kita juga harus melihat apakah guru-guru kita itu sudah terpantik atau sudah terpancing gitu ya kolaborasinya atau belum. Nah, ketika belum, yang harus kita lakukan adalah sering-sering ngumpulin guru-guru. Oh, jadi emang dikumpulin gitu ya, biar ada interaksi. Betul, gitu ada interaksi. Nah, kalau saat ini kalau di saya sendiri mungkin nggak tahu nanti mungkin bisa jadi sekolah lain sudah melakukan. Saya lakukan lesson study. Gimana itu? Jadi sebenarnya kayak supervisi ya, Mas. Sebenarnya kayak supervisi dari yayasan. Tapi saya ingin ini bukan terkesan supervisi. Biar tidak hanya sekedar dinilai enggak. Tapi bagaimana guru lain itu bisa membantu plan do check-nya. PDCA-nya. Betul. Jadi ketika merencanakan itu Bapak Ibu guru bisa mengirimkan kepada kami gitu ya, kepada tim rencana pembelajarannya seperti apa. Akan kita beri masukan. Terus kemudian kalau misal ada sesuatu kita akan ajak tim KKG-nya. Istilahnya mungkin ada tim KKG guru matematika sendiri, guru IPA sendiri gitu ya. Nah itu akan kita florkan. Nah ketika guru ini atau ketika tampil di kelas itu tidak hanya tim supervisor aja atau kepala sekolah ataupun dari yayasan aja, enggak. Tapi ada guru lain boleh silakan masuk. Bukan untuk ngejudge, tapi yang kemudian nanti setelah refleksinya itu nanti akan memberikan masukan dan sebagainya. Nah sehingga diharapkan ketika perencanaan ataupun refleksi itu terjadi kolaborasi. Gitu. Pasti nanti secara nggak langsung guru itu akan saling tanya, hey yo apa ya ini gimana ya caranya? Aku besok mau ini nih gitu, mau apa lesson study nih gitu ya. Meskipun mungkin itu adalah salah satu cara yang mungkin hanya setahun sekali ya. Tapi kita harapkan guru itu dari setahun sekali itu kan untuk satu orang. Tapi kan bisa jadi kolaborasi terjadi ketika setiap guru ini katakan ada 5 guru. Yang ini tanya ini untuk hari Senin tanya semuanya tanya di guru-guru yang lain. Yang hari kedua juga semuanya ditanya. Akhirnya terjadi apa? Terjadi kolaborasi secara nggak langsung. Begitu. Ya. Jadi dibuat lesson study tadi ya. Jadi
Itu dari sisi manajemen ya. Tapi ya kita harapkan sih guru-guru punya kepedulian sendiri atau punya rasa tanggung jawab sendiri untuk kemudian saling berkolaborasi lah dengan teman. Ya karena itu penting kan. Maksudnya guru juga mungkin dia sebenarnya pengen berkolaborasi tapi nggak ada pemantiknya ini kan susah ya. Saya mau tanya juga nggak enak, nanti ngerepotin. Yang sana mau ngajarin juga nanti kok sok-sok ngajarin gitu kan ya. Makanya mungkin harus ada pemantik tadi. Salah satunya dengan cara yang tadi disebutkan dulu. Jadi memang tim manajemen itu harus benar-benar tahu gitu ya bagaimana di lapangan tuh seperti apa gitu. Sepakat. Terakhir nih Bu Lina sebelum di closing nih. Okay. Sebelum closing nih. Terakhir. Iya. Menurut saya gitu ya. Saya coba jadi antagonis nih. Okay. Saya coba jadi antagonis nih. Maksudnya guru-guru ini sekarang banyak jadi konten kreator. Banyak yang jadi juga jualan, jadi punya bisnis dan lain sebagainya. Ada juga yang punya macam-macam lah. Banyak hal yang dilakukan di luar dia menjadi seorang guru. Pertanyaan sederhananya, katanya guru itu sibuk, super sibuk. Kok bisa? Jangan-jangan guru itu cuma pura-pura sibuk gitu ya. Benar ya sih? Ini gimana? Ini mau jawab jujur apa jawab enggak ini? Beneran sibuk gak sih sebenarnya gitu lah? Iya, oke. Kalau tanya sibuk atau enggak, pekerjaan guru itu sangat banyak Mas. Gitu ya. Sebenarnya kalau boleh usul, saya tuh dulu sempat usul ya sama istilahnya kalau di swasta mungkin lebih enak ya. Artinya gini, kita punya keleluasaan untuk nge-manage guru ini boleh yang ngapain dan tidak boleh ngapain gitu ya. Nah, saya tuh karena pernah jadi guru, ya pernah istilahnya ngerti bagaimana pekerjaan guru itu seperti apa gitu ya. Saya sampai usul ke direktur sekolah, saya bilang, Pak, tolong guru ini jangan dibebani administrasi. Kenapa? Karena pekerjaan di kelas itu sudah sangat melelahkan. Setiap guru pasti punya tantangan masing-masing ya. Tapi kalau guru SD Mas, itu benar-benar dari pagi sampai anak-anak pulang, itu eyes on murid terus. Jadi benar-benar mata kita itu gak boleh meleng sedikit pun dari anak-anak. Ya, dari mulai datang, nyambut, ya kan. Habis nyambut, kemudian bagaimana caranya entah itu ngadepin karakter apa itu ngajarin membiasakan karakter gitu ya, entah itu dengan doa bersama, entah itu dengan ngaji bersama, entah itu dengan sikap-sikap atau bercerita, berdongeng dan lain sebagainya. Terus ngajar juga, ngajar ini kan jadi guru kelas. Guru kelas itu ngajar semuanya. Gitu ya. Meskipun ada beberapa guru mapel yang mungkin PJOK, bahasa Inggris kayak gitu-gitu, PAI itu dipegang sama orang lain gitu ya. Tapi itu hanya sedikit. Istirahat harus kembali ke kelas. Artinya istirahat sama anak-anak, makan sama anak-anak, istirahat sama anak-anak. Iya, betul. Nah, setelah itu sampai pulang Mas, sampai pulang. Itu kenapa ketika pulang kebanyakan guru SD itu baterai sosialnya habis. Tapi pulangnya kan jam berapa sih? Guru SD jam berapa sih pulangnya? Kalau saya jam 2. Jam 2 kan? Jam 2 pulangnya anak-anak. Gurunya pulang tetap 3:30. Oh, gitu. Okay. Guru-guru negeri pun juga sama ternyata. Ketika saya tanya, muridnya mungkin pulang jam 1, jam 12 mungkin. Tapi gurunya tetap pulang jam 3. Begitu. Yang guru negeri ya. Kalau yang honorer aku kurang paham. Nah, dari semua pekerjaan itu gitu ya. Tolong jangan dibebani administrasi lagi gitu ya. Karena administrasi yang melekat sama guru aja itu sudah cukup berat gitu ya. Administrasi yang melekat itu apa? Artinya ya RPP ya, isinya rencana pelaksanaan pembelajarannya sama mungkin worksheet kayak gitu. Itu kan melekat, udah nggak bisa dipisahkan kalau itu. Kecuali guru ini punya asisten, enak ya. Jadi saya tuh seneng banget kalau ada sekolah yang kelasnya itu ada wali kelas, ada guru pendamping. Kenapa? Ini bisa dibagi shadow ya, istilahnya yang benar-benar shadow full. Beda lagi kalau misal shadownya ini sama tetap ngajar di kelas lain itu masih tetap berat. Terus gantian gitu ya. Yang satunya jadi shadow lagi gitu. Ya. Jadi kalau itu tetap berat, tapi kalau yang benar-benar satu kelas ada satu guru sama satu orang yang benar-benar hanya pendamping saja, tidak mengajar di kelas, itu sangat terbantukan. Karena tadi pekerjaan guru itu selain ngajar, mendampingi anak-anak dan sebagainya, banyak tadi sampai dia pulang, itu juga harus bikin rencana pembelajarannya,
terus kemudian harus bikin apa itu worksheet-worksheetnya begitu ya, penilaiannya juga gitu ya. Belum lagi kalau mikir stuck bener-bener besok ini ngajarin ini yang fun dan meaningful gimana, itu kan juga butuh waktu gitu ya. Nah terus belum lagi ada, kalau sekarang itu ada kinerja gitu ya. Itu kan harus, kayaknya mau menyebutkan platform apa gitu kayak. Jadi itu kan ada, tetap harus ada laporan gitu ya, bikin bikin aksi nyata ataupun apa gitu ya. Terus kemudian ikut webinar gitu ya, malam-malam dan sebagainya. Termasuk saya juga jadi narasumbernya gitu. Gitu. Jadi memang banyak sekali. Tapi kalau ditanya kenapa banyak yang mencari pekerjaan, nambah pekerjaan lain lah. Ada dua sebenarnya. Ada dua kemungkinan. Satu, gabut. Gabut yang tadi yang saya bilang bahwa orang sibuk itu akan selalu mencari kesibukan lagi. Satu gitu ya. Yang kedua, ekonomi, Mas. Karena memang tadi sempat saya spill bahwa tidak semua guru itu sejahtera. Masih banyak guru yang memang masih butuh tambahan-tambahan gitu ya di luar gajinya dia gitu. Gitu. Jadi masih ada yang gajinya 150, 300 ribu gitu, Mas. Sepakat. Tapi kayaknya ditahan dulu. Kita bahas di. Wah ini, tapi kayaknya harus menarik sih, harus dibahas. Sudah 1 jam soalnya, udah 1 jam lebih ya. Oke. Kepanjangan durasi. Terima kasih banyak Bu Lina sharingnya. Sama-sama. Luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman semua juga bisa banyak mengambil manfaat di sesi kali ini. Dan sampai bertemu lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih Bu Lina. Sama-sama.